Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, guysku semua, pada pagi hari ini tanggal 25 Agustus 2025. Oh ya teman-teman, pada hari ini saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi saya dan berdasarkan pengalaman pribadi orang-orang tua di sekitar saya tentang cara mengenali dan cara menginterpretasi beberapa karakter yang ada pastinya di sekitar kita, di lingkungan kita. Agar tujuannya agar teman-teman semua bisa mengambil karakter yang tepat juga atau penyikapan yang tepat untuk menghadapi karakter-karakter yang akan saya sampaikan selanjutnya ini. Oke? Random aja ya. 1. Karakter yang benar-benar tulus dan baik. Jadi karakter orang-orang yang seperti ini biasanya tidak banyak bumbu-bumbu. Dia akan apa adanya saja, tidak akan berusaha mempermanis sesuatu, tetapi tolak ukurnya adalah jika menemukan suatu peristiwa yang memang diperlukan keterangan darinya atau dia merasa dia dibutuhkan informasinya atau pertolongannya kepada orang yang diinteraksikan kepadanya, ya, orang yang berinteraksi kepadanya memerlukan pertolongan informasi atau pertolongan apapun darinya, dia akan siap menolong dan membantu secara real. Contoh, kalau dibutuhkan informasi, walaupun mungkin informasinya itu sedikit agak tricky, dia akan tetap menyampaikan kebenarannya. Kalau memang harus menolong seseorang, walaupun mungkin yang lain tidak mau menolong, dia akan tetap mau menolong kalau memang itu dalam konteks kebenaran. Jadi orang-orang yang semacam ini biasanya karena dia mampu tulus, mampu apa adanya, dan mampu jujur, dia nggak akan takut yang namanya perspektif manusia. Dia hanya akan tolak ukurnya kepada hukumnya Allah, hukum Tuhan, ya, dan hukum norma-norma yang berlaku serta etika dan yang seharusnya seperti apa. Berbahagialah dan kalau bisa bertemanlah dengan tipikal yang seperti ini, karena insya Allah mereka tidak akan pernah mengagendakan keburukan dan setidaknya Anda akan merasa aman di samping orang-orang seperti ini. Terus kedua, karakter yang hanya ingin mendapat manfaat kebaikan dari Anda. Ciri-ciri dari karakter ini adalah dia akan sangat baik, sangat manis, bisa melakukan apapun untuk Anda kalau dirinya sedang ada perlunya, sedang ada maunya, atau ingin mendapatkan yaitu tadi manfaat dari teman-teman kayak gitu. Dan tolak ukur yang satunya lagi, dia akan sangat marah, dia akan sangat kecewa, dia akan langsung bisa sampai mencaci, memaki, memburukkan jika manfaat yang ingin dicapai dari teman-teman tadi dia tidak mendapatkannya, atau dia berhenti mendapatkan kebaikan dari teman-teman. Itu yang kedua. Kalau menurut saya pribadi sih lebih baik nggak usah lah ya yang seperti ini kayak gitu, karena kita ini kan manusia, kita perlu orang yang sama-sama take and give lah ya, dalam artian bisa saling memberi, bisa saling menerima, dan di saat kita mungkin tidak bisa meluluskan permintaannya, ya dia bisa mengerti juga kenapa kita tidak bisa meluluskan permintaannya kayak gitu ya, nggak harus selalu dituruti ya. Terus yang ketiga itu adalah karakter yang ingin, kalau tadi kan mengambil manfaat, yang ketiga ini memanfaatkan ya, karakter yang ingin memanfaatkan Anda. Karakteristiknya, ciri-cirinya adalah namanya orang ada visi dan misi untuk memanfaatkan ya, dia tidak akan frontal, dia akan halus, dia akan seksama melihat ke diri Anda, kira-kira apa yang bisa dia masuki dari diri Anda, sampai nanti semua
yang dia perlukan dari diri Anda itu dia ketahui, ya. Sifat Anda, kebutuhan Anda, plus minus Anda dia ketahui, dia di situ nanti akan memanfaatkan Anda. Jadi memanfaatkan itu untuk mencapai tujuannya, kayak gitu. Karakteristiknya sih kalau saya dan teman-teman yang sudah sepuh-sepuh itu mengenali, 99% karakternya orangnya halus-halus, malah halus, lembut, ya, manis banget seperti itu. Kita hampir-hampir tidak bisa mengenalinya sampai nanti suatu saat duer gitu kan, kita tahu loh kok dia mampu ya berbuat demikian kepada saya, kayak gitu. Dan itu tidak terjadi sekali dua kali, dan pasti dibalik semua itu dia teruntungkan. Dengan tipikal yang seperti ini lebih baik Anda benar-benar jauh-jauh deh, karena dia tidak akan punya agenda untuk memajukan atau memberi kebaikan untuk Anda, tapi dia hanya untuk mencari tujuannya sendiri, dan ngerinya lagi dengan memanfaatkan Anda yang di sekitarnya, kayak gitu. Itu yang ketiga. Terus karakteristik yang keempat, orang yang egois. Dia tidak mau tahu, dia tidak merugikan orang lain, tapi dia juga tidak mau dirugikan. Dan dia tidak peduli kalau ada orang yang memerlukan dia, selama itu tidak ada urusannya dengan dia, dia juga tidak akan, pokoknya dia nggak punya care gitu. Karakteristik dari ciri-ciri dari karakter yang keempat ini, orangnya biasanya tolak ukur yang sangat menonjol adalah apapun itu, mau seperti apapun itu, kalau itu tidak ada dampak buruknya ke dirinya sendiri, walaupun dia tahu itu suatu hal yang mengganggu, dia tidak akan peduli. Biarin aja. Sampai suatu saat, walaupun semua orang berkata hal tersebut, ada suatu hal atau peristiwa yang itu tidak mengganggu semua orang, tapi dia terganggu, itu dia akan langsung berteriak. Dia tidak mau terganggu akan hal itu. Jadi yang dipikirkannya adalah dirinya. Dalam kehidupannya, dalam otaknya, otak besar maupun otak kecilnya, dia hanya akan ada aku, dan dia akan melupakan abjad K, A, M, U atau A, N, D, A. Tidak akan pernah ada. Untuk karakter yang begini sih, ya plus minus sih ya. Plusnya kita tidak akan terugikan dengan dia, karena dia pada dasarnya nggak suka dengan urusan orang lain. Dia nggak akan ikut campur urusan orang lain. Tapi kerugiannya, ya masa iya kita misalnya punya teman, kita lagi susah, dia nggak peduli, kayak gitu ya. Jadi itu up to you aja teman-teman. Kalau teman-teman bisa ya jalankan, kalau enggak ya silakan lah ya. Terus karakter yang kelima ya, sepertinya karakter yang kelima. Maaf ya teman-teman, saya buat vlog kayak gini saya nggak pernah buat skrip, jadi saya nggak membaca, saya mengalir begitu aja. Jadi kalau misalnya saya lihat ke kanan ke kiri sambil berpikir, mohon dimaklumi. Jadi karakter yang kelima ya. Karakter yang kelima itu dia tidak suka uang ya. Dia tidak terlalu ngeh dengan yang namanya pertemanan. Tetapi dia sangat mengagungkan suatu jabatan, suatu posisi, nama lah intinya, namanya itu yang sangat diagungkan, sehingga dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan itu. Jadi ciri-ciri karakter ini adalah dia bisa berupaya apapun, dia akan melakukan apapun demi kekuasaannya, demi jabatannya, demi posisi yang dia inginkan. Ibaratnya dia harus menaiki gunung ya dia naiki, dia nyebrang lautan ya nyebrang lautan. Jadi dia tidak akan melihat humanismenya atau gimana, enggak. Kalau dia memang harus merayu manis ke teman-teman, dia akan merayu manis. Kalau dia akan berbuat kejam, dia akan berbuat kejam. Jadi yang penting tujuannya tercapai ya. Ada yang seperti itu. Dia bisa mengorbankan anaknya, dia bisa mengorbankan bahkan suami atau istrinya, bahkan dia bisa mengorbankan orang tuanya demi posisi, demi kedudukan. Intinya dia tipikal yang menyukai harta dan dia menyukai tahta.
tidak harta tapi tahta kayak gitu. Jadi dia akan merasa euforia di saat disampaikan, wah dia adalah ini, posisi ini, itu udah merupakan apa ya, kepuasan tersendiri. Ada loh yang seperti itu ya. Sehingga hati-hati juga dengan yang seperti ini. Cara menghadapi yang seperti ini, asalkan Anda tidak menjadi rivalnya, ya nggak ada masalah. Yang penting Anda juga pastikan bahwa Anda tidak jadi alatnya untuk mencapai posisi tersebut kayak gitu. Terus karakter yang selanjutnya pencinta harta atau pecinta uang. Ini hampir sama dengan karakter yang nomor 5 tadi ya, pencinta tahta. Untuk orang-orang yang pecinta uang atau pecinta harta ini, sama karakternya, ciri-cirinya dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Dia bisa sikut kanan, sikut kiri, menjatuhkan kanan, menjatuhkan kiri demi uang. Bahkan dia bisa menjual harga dirinya demi uang. Dia nggak ada tuh konteks-konteks teman atau konteks apalagi sahabat, nggak ada. Yang penting dia dapat uang. Untuk yang kayak gini, sepertinya kalau saya boleh saran, delete aja lah. Karena paling nggak bisa sih. Kalau saya pribadi sama orang kayak gini nggak bisa. Tapi terserah sih, kalau teman-teman merasa orangnya asik dan bisa menerima kekurangan itu, ya silakan saja. Terus karakter yang nomor 7, karakter pembuli ya. Sekarang banyak sekali loh, makanya banyak kan sekarang kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus pembunuhan di luar sana karena adanya karakter pembuli ini. Ciri-ciri dari karakter pembuli ini bagaimana? Ciri-cirinya adalah dirinya kalau misalnya menyukai sesuatu, dia akan memprovokator orang banyak untuk menyukai apa yang dia sukai. Dan apabila dia membenci sesuatu, dia juga akan memprovokator teman-teman di sekelilingnya untuk membenci hal tersebut kayak gitu. Terus yang kedua, sebenarnya tipikal asli orang pembuli ini adalah pengecut. Karena dia tidak akan mampu berbuat apapun jika sendirian. Aslinya sangat pengecut. Ya, sehingga caranya untuk dan satu lagi cirinya, orang-orang seperti ini sangat dipercaya oleh orang-orang yang berkarakter, nanti yang selanjutnya akan saya bahas, berkarakter nggak punya pendirian kayak gitu ya. Jadi untuk menghadapi karakter pembuli ini, caranya adalah kalau memang Anda merasa dibully atau dirugikan, nggak perlu banyak jangka waktu, temui, proses, kalau perlu langsung proses hukum dan langsung laporkan ke polisian ya, karena hukum untuk pembuli itu sangat jelas di NKRI ini ya. Seberapa nanti dijalankan atau tidak, paling tidak nanti akan diproses, atau kalau tidak Anda harus lebih darinya. Jadi serahkan kepada orang yang memang betul-betul mampu untuk mengatasinya kayak gitu ya, menghentikannya. Jadi jangan dibiarkan ini, karena nanti akan semakin membesar karakter pembuli itu. Karena dia adalah pengecut yang menggunakan orang banyak untuk mencapai tujuannya. Kemudian karakter yang selanjutnya, karakter yang terakhir adalah teman-teman pembuli. Teman-teman pembuli itu adalah orang-orang yang tidak punya pendirian dan dia juga punya dasar pengecut sebenarnya. Jadi ciri-ciri dari karakter ini adalah dia sebenarnya tidak punya pikiran apapun. Dia hanya mengikuti arah. Mana yang kayaknya kelompoknya paling banyak, orangnya paling banyak kayaknya yang nanti hasilnya nanti akan seperti apa bila tidak mengikuti orang tersebut gitu ya. Itu yang akan diikutinya kayak gitu. Jadi teman-teman, cara menghadapi karakter ini, abaikan ya suara nging, saya lagi nggodok air soalnya. Anggap aja suara alam. Jadi untuk menghadapi karakter yang seperti ini, iya, enggak usah dianggap saja, karena dia itu mendukung kita atau tidak mendukung kita sebenarnya sama aja bilangan ini. Mungkin sekarang lagi mendukung pembuli, besok juga bisa mendukung kita, besoknya lagi juga mendukung orang yang menurutnya kuat. Jadi kalau menurut orang-orang sepuh yang ada di sekitar saya, karakter ini sebenarnya adalah angka 0. Jadi nggak perlu diperhitungkan. Jadi biarkan saja.
Toh nanti orang yang ke kanan dan yang ke kiri itu, yang tidak punya pendirian itu akan terbentur dengan keadaannya sendiri. Jadi mungkin itu dari saya, makanya good people ya. Jadilah smart people, jadilah good people. Jangan mengurun sertakan diri Anda menjadi karakter-karakter yang kurang baik. Kita semua termasuk diri saya, tidak ada yang sempurna. Saya pun mempunyai sangat banyak kekurangan, tetapi sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu introspeksi diri, yang mampu belajar dari pengalaman, dan mampu untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama di masa yang lampau. Banyak maaf dari saya, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, tetapi ini saya buat untuk mendapatkan kemanfaatan dunia dan akhirat, karena tak jarang di luar sana orang sampai down, sampai bunuh diri, sampai saling berbunuhan hanya karena salah paham tentang karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.